A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wa awalu wa akhiru wa dohiru wa batinu wa huwa Syami'ul alim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al insani siri wa ana siruhu. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku rindu akan untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar ia mengenalku. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa disimpulkan bahwa proses penciptaan manusia bermula dari rasa cinta Allah kepada makhluknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi tersebut di atas. Rasa cinta Allah kepada makhluknya itu kemudian diberikan kepada seorang ayah dan ibu, sehingga timbullah rasa cintanya kepada keduanya, yang kemudian diikatkan dalam suatu pernikahan. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam diri Muhammad Rasulullah SAW pada waktu itu dia tidak mempercayai adanya ajaran kaum Quraisy, yang mana pada saat itu bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Tuhan-Tuhan yang berwujud patung-patung yang mempunyai nama, diantaranya Lata, Uzza, dan seterusnya. Ketika itu Rasulullah beruslah mengasingkan diri ke dalam gua Hira di lereng gunung cahaya, yaitu Jabal Nur, dengan tujuan untuk mencari Tuhan yang sebenarnya. Selama berbulan-bulan beliau beruslah di gua Hira, tetapi belum juga menemukan cara untuk bertemu sekaligus dapat mengenal sang Khalik itu sendiri. Tetapi berkat usaha beliau yang tak kenal menyerah, pada akhirnya pada usia 40 tahun beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali dari Allah, yang isinya antara lain perintah untuk membaca, merenungkan, dan mempelajari proses awal tentang penciptaan dari seorang manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq surat 96 ayat 1 sampai 5, yang kurang lebih artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dan dialah yang menciptakan manusia dari alaqah. Bacalah dan dari Tuhanmu dengan nama Tuhanmu yang pemurah, yang mengajari manusia dengan kalamnya. Dia mengajari manusia apa yang belum dia ketahui. Berdasarkan dalil di atas, kita
hukumnya fardu ain, wajib untuk merenungkan bahwa Nabi Muhammad waktu itu berusrah di Gua Hira dengan tujuan mencari untuk menemui dan mengenal keberadaan Sang Khalid yang sebenarnya. Walaupun beliau tidak mengetahui cara atau metode untuk bertemu dengan Sang Khalid itu sendiri. Untuk maksud tersebut, akhirnya Allah memerintahkan agar beliau mempelajari proses awal mulanya penciptaan seorang manusia dari al-alaq, dari al-alaqah itu sendiri. Tentunya Muhammad pada waktu itu bertanya dalam kolbunya, apakah hubungannya antara proses awal mula penciptaan manusia dari al-alaqah dengan proses bertemunya seorang hamba, seorang manusia dengan Allah? Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kecerdasannya yang dimiliki beliau dan pengajaran yang diajarkan oleh Allah, akhirnya beliau menemukan jawabannya, sehingga akhirnya beliau dapat bertemu dan melihat Allah untuk pertama kalinya di Gua Hira. Kemudian selanjutnya beliau mendapatkan pengajaran dari Allah berupa wahyu sampai beliau berusia 63 tahun. Demikianlah sekilas sejarah singkat hidup Nabi Muhammad SAW dalam mencari Tuhannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.